Halo semua, nama saya Chu Sonyu, BA 20160933. Hari ini saya akan membentangkan komunikasi efektif non-verbal yang dapat didefinisikan sebagai proses menyampaikan maksud atau tujuan tanpa menggunakan kata-kata baik tertulis ataupun lisan, seperti bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan bentuk badan. Komunikasi nonverbal bertujuan yang pertama, memberikan informasi, yang kedua, mengatur komunikasi, yang ketiga, menunjukkan perasaan, yang keempat, menunjukkan sikap, yang kelima dan terakhir, mempengaruhi orang lain. Terdapat beberapa jenis komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama, ekspresi wajah, di mana kita dapat melihat ekspresi gembira, ekspresi ingin tahu, ekspresi terkejut, dan senyuman. Komunikasi nonverbal yang kedua, yaitu gestur badan, kita dapat melihat melalui gestur melambai tangan, gestur menunjuk, gestur tangan di atas paha, dan gestur duduk. Jenis komunikasi nonverbal yang seterusnya yaitu komunikasi nonverbal sentuhan, yang kita dapat melihat melalui berjabat tangan, memeluk, dan menepuk bahu ataupun belakang. Komunikasi nonverbal yang terakhir ialah tatapan mata. Tatapan mata menandakan kita fokus mendengar ataupun bercakap dengan orang lain. Berikut merupakan video contoh-contoh komunikasi nonverbal yang sering kita gunakan dalam percakapan ataupun perbuatan kita dalam seharian. Kepentingan komunikasi nonverbal di dalam masyarakat sejagat yang pertama ialah menyampaikan informasi secara efisien dalam aspek tatapan, sentuhan, penampilan, gestur, dan ekspresi muka kita. Yang mana yang pertama dalam aspek tatapan, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara respon kita menunjukkan kita fokus ataupun tidak fokus, berminat ataupun tidak berminat dengan penyampaian orang maupun penyampaian kita sendiri. Yang seterusnya melalui sentuhan pada tubuh badan kita, tangan ataupun bahu kita, itu menunjukkan bahwa keramahan ataupun membawa maksud negatif. Yang seterusnya melalui penampilan pula, penampilan menunjukkan ciri-ciri seseorang itu, yaitu apabila seseorang memakai baju yang sopan, itu menunjukkan penampilan seseorang itu sopan, kemas, dan teratur. Manakala apabila seseorang memakai pakaian yang tidak kemas, itu menunjukkan kepribadian seseorang itu tidak teratur dan tidak kemas. Dalam aspek gestur pula, cara kita duduk itu menunjukkan kesopanan, keminatan kita terhadap apa yang kita dengar ataupun kita lihat ataupun apa yang kita lakukan.
Manakala dalam aspek ekspresi muka pula menunjukkan perasaan kita yang terdalam. Ekspresi muka kita menunjukkan kita marah, kita gembira, kita sedih, ataupun perasaan-perasaan yang lain lagi. Kepentingan komunikasi nonverbal yang kedua ialah dapat mengungkapkan kebenaran, yaitu melalui penglihatan kita, orang dapat membaca maupun kita dapat membaca ekspresi muka orang, dan kita mengetahui di sebalik ekspresi muka mereka, kita mengetahui perasaan mereka, apa yang mereka rasa, dan apa yang mereka takuti melalui pandangan mata kita. Kepentingan komunikasi nonverbal yang ketiga dan terakhir ialah melengkapi bahasa verbal, yaitu di mana apabila kita bercakap secara lisan, kita memerlukan tubuh badan kita, pencendera kita, ekspresi muka kita, tangan kita untuk bercakap dan untuk membantu kita untuk untuk meyakinkan diri kita untuk bercakap di depan orang. Kesimpulannya, komunikasi nonverbal adalah salah satu komunikasi yang sangat efektif dan melengkapi bahasa verbal. Komunikasi nonverbal juga menjadi teras kehidupan kita seharian serta berjaya menimbulkan kepuasan dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.